Halo, aku Yusi, di sini sebagai apoteker. Tugasnya apoteker, kalau di apotek sendiri itu mulai dari pengadaan obat, jadi kita berinteraksi sama sales, terus habis itu pelayanan juga, terus kalau misalkan ada resep ya kita meracik, terus kalau misalkan untuk meracik sendiri, meracik itu banyak ya, bentuk obatnya kan banyak, ada yang sirup, ada puyer, terus ada kapsul, kayak gitu, terus juga kadang resep obat buat hewan juga ada masuk ke apotek, kayak gitu. Obat-obat yang diracik itu biasanya obat-obat untuk anak, terus obat-obat untuk hewan. Tapi kebanyakan juga tugasnya dibantu sama asisten apoteker sih, terutama yang meraciknya kayak gitu. Jadi apoteker lebih kayak ke pelayanan langsung ke pasien sama manajerial pengadaan obat. Sebenarnya intinya kerjanya per shift itu dia ngelit shift tersebut gitu. Jadi dia manage shift tersebut. Dia mulai dari tadi pengadaan barang, terus habis itu dia juga memegang penuh kontrol terhadap pelayanan. Jadi asisten apoteker cuma kayak lebih kebantuin, terus kayak mungkin pemilihan obat juga lebih diserahkan kepada apoteker kayak gitu. Ya, apoteker itu adalah suatu bentuk profesi dari pendidikan farmasi gitu. Seseorang menjadi apoteker, pertama kan itu tadi ambil S1 farmasi. Itu sekitar kurang lebih 4 tahun kan, sampai 5 tahun. Kemudian dia harus ngambil pendidikan profesi apoteker 1 tahun. Selama 1 tahun baru dia jadi apoteker. Motivasinya ya, awalnya kenapa jadi apoteker, dulu waktu SMA suka banget pelajaran kimia. Tapi pengen ambil ilmunya tuh yang aplikatif gitu, jadi ambilnya farmasi. Karena kalau misalkan kimia murni kan kayak maksudnya nggak langsung aplikatif ke masyarakat gitu, tapi kayak dia untuk jadi ilmuwan dan lain-lain. Sedangkan kalau farmasi kan dia ranahnya di kesehatan, bertemu orang banyak, terus aplikatif sih. Selain kalaupun misalkan kita udah nggak bekerja di bidang apotek, maksudnya nggak jadi apotekernya gitu, juga bisa dipakai untuk sehari-hari. Jadi kalau di kesehatan tuh ada namanya swamedikasi. Swamedikasi itu pengobatan oleh diri sendiri kayak gitu. Jadi seenggaknya kalau penyakit-penyakit yang nggak parah itu, bahkan mungkin bukan apoteker juga kita bisa melakukan swamedikasi, tapi dengan bantuan apoteker kayak gitu. Obat tuh macam-macam ya, ada kapsul, tablet, terus ada sirup, ada juga suppositoria. Suppositoria itu yang dimasukin ke dubur gitu. Kenapa beda-beda? Kalau misalkan perbedaan antara kapsul sama tablet itu biasanya karena stabilitas dari zat kimianya kan stabilnya dibentuk apa gitu. Kalau misalkan stabilnya dibentuk serbuk, jadi nanti dia dimasukkan ke kapsul. Kalau dia stabilnya dibentuk padat, dia di tablet. Terus kalau misalkan kenapa dibentuk sirup, terus suppositoria itu untuk memudahkan. Kalau sirup itu kan untuk anak-anak ya, terutama itu kan lebih mudah. Terus juga dia kalau sirup itu di dalam tubuh tuh nggak perlu dicerna gitu ya, langsung masuk ke aliran darah. Jadi dia juga efeknya lebih cepat. Terus kalau kenapa dibuat suppositoria ini juga umum ya, itu biar efeknya lebih cepat. Misalkan udah demam tinggi, kalau misalkan dia pakai obat yang dimasukin lewat dubur itu secara teori efeknya lebih cepat dibandingkan obat minum. Obat itu ada 5 golongan, ada obat bebas terbatas, obat keras, narkotik sama psikotropik. Apoteker itu bisa ngasih saran kepada pasien obat bebas terbatas tanpa resep. Nah, untuk obat keras, psikotropik dan narkotik itu mereka harus menerima resep dari dokter. Apoteker nggak boleh diagnosa, yaitu bolehnya hanya memberi saran pengobatan. Tapi untuk obat-obat tadi, obat bebas terbatas itu biasanya penyakit-penyakit ringan, cuma kayak demam, batuk, pilek, kayak gitu, diare. Dan intinya itu untuk bukan menyembuhkan penyakit ya, tapi mengurangi gejala. Kalau gejala itu kan untuk diagnosa. Jadi kalau dokter itu kan dari gejala-gejala tersebut dokter bisa diagnosa. Kalau apoteker dia nggak bisa diagnosa, dia cuma mengurangi gejala aja. Sebenarnya ada pakem-pakem, kayak misalkan antibiotik tuh harusnya nggak boleh dijual tanpa resep kayak gitu. Terus kayak itu obat narkotik psikotropik apalagi, terus obat bebas dan obat bebas terbatas itu kan memang bisa diberikan tanpa resep. Cuman ada beberapa jenis obat dari obat-obat bebas dan obat bebas terbatas itu yang efek sampingnya itu
tidak diinginkan, seperti misalnya obat-obat pencahar biasanya disalahgunakan buat melangsingkan tubuh. Jadi kita sebagai apoteker juga di sini menjaga supaya obat yang didistribusikan ke pasien itu tepat. Jadi mereka benar-benar menggunakannya untuk tujuan yang sebenarnya, yang seharusnya gitu. Caranya tegas gitu untuk tidak memberikan kepada pasien-pasien yang ada indikasi menyalahgunakan obat-obatan tersebut. Sukanya karena bisa berinteraksi sama orang banyak, terus bisa membantu mereka juga mengurangi beberapa gejala penyakit, atau seenggaknya kayak ngasih rekomendasi vitamin atau terapi-terapi untuk kesehatan gitulah. Sukanya itu bisa berinteraksi sama banyak orang, terus bisa membantu mereka.